Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Monitor Mbak Farah. Baik, Pak. Untuk dari narasumber dari psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera yang akan jadi narasumber, apakah sudah masuk? Sudah masuk ya, Kak. Boleh. Boleh kita tunggu 2 menit lagi untuk peserta yang akan datang lagi. Kita tunggu 2 menit, boleh ya? Nanti baru kita mulai untuk Zoom ya. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi ini. Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada Bapak Dr. Rades Chan Insinyur Fandiir ST MPWK IPF selaku Ketua Umum Apeknas, kepada Bapak Arnold Lukito MPSI Psikolog selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, dan Ibu Cynthia Bisono MPSI Psikolog selaku PT Tabula Sukses Sejahtera.
yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Senin 17 Maret 2025. Serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak atau Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema mencegah burnout di lingkungan kerja konstruksi. Bersama Akpeknas, sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan mars dari Apeknas, kata sambutan dari Ketua Apeknas, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST, MPWK, IPM, selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Mbak Farah. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, Om Swastiastu. Sampai di sahabat kami. Izin Bapak, putus-putus Pak. Ya, ya.
Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, mungkin jaringan dari Ketua Umum lagi. Ya, mohon maaf gangguan sinyal. Saya lanjut, bisa didengar suaranya, Mbak Farah? Sudah benar, sudah jelas Pak? Ya, terima kasih ya Pak Arnold sama Ibu Cynthia. Nanti PENAS ini Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor Konstruksi Nasional yang setiap saat kami harus melakukan kewajiban kami sebagai pengurus untuk melakukan pemberdayaan anggota. Pemberdayaan anggota bagi para kontraktor di seluruh Indonesia. Pemberdayaan anggota hari ini meliputi kepada SDM, sumber daya manusia dari masing-masing anggota PENAS, baik itu dari owner, top manajemen, manajemen dan ada di struktur maupun yang beri hari ini dari emisi ini bisa kemudian hasilnya hari ini maupun sehingga bisa menjadi perusahaan. Nanti semoga webinar hari ini dan untuk Indonesia kami Eh, terima kasih Pak atas sambutannya. eh sebelum ke sebelum ke inti webinar pada online hari ini, mohon sekiranya kita untuk melakukan foto dokumentasi, mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Eh, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar.
Terakhir ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Arnold Majing, PT Sejahtera. Pak, kami persilakan. Bu Faradila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu anggota dari APEKNAS. Terima kasih untuk APEKNAS sudah mengundang dari Tabula untuk berbagi. Ya, sebentar ini kami sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman sekalian di sini. Khususnya di sini semua ya dari sektor konstruksi seperti itu kami senang sekali. Artinya ada kepedulian dan juga ada concern gitu ya terhadap isu kesehatan jiwa, kesehatan psikologis, kesehatan mental untuk teman-teman pelaku di sektor konstruksi seperti itu. Mohon maaf. Perkenalkan saya Arnold dari Tabula Psychology Center. Di sini saya mungkin singkat saja nanti dengan rekan saya Bu Cynthia yang akan berbagi banyak ya. Tabula adalah sebuah penyedia layanan psikologis ya. Kami ada beberapa layanan, mungkin saya izin sedikit share screen. Kami ada beberapa layanan seperti layanan konsultasi dengan psikolog ya individual, kami juga ada layanan untuk team building perusahaan, kami juga ada layanan untuk seminar, workshop, pelatihan seputar psikologis seperti mungkin hari ini yang diberikan oleh Ibu Cynthia nanti seputar burnout. Seperti itu biasanya untuk di perusahaan konteksnya untuk membantu dalam seleksi atau rekrutmen karyawan gitu. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada beberapa hal-hal yang mungkin tertarik, cocok bisa hubungi kami dari Tabula. Mungkin ada yang butuh di tempatnya masing-masing, entah butuh untuk ada seminar atau kelas atau assessment seperti itu. Kami sudah bekerjasama dengan cukup banyak perusahaan, ada dari sektor perbankan, ada dari sektor NGO, ada dari sektor F&B, FMCG, dan sebagainya. Jadi kami sangat senang sekali kalau bisa membantu rekan-rekan dari berbagai sektor industri supaya meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan juga efisiensi bisnisnya melalui karyawan-karyawannya yang lebih sehat secara psikologis. Seperti itu. Jadi itu dari saya, Ibu Faradila, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak atas sambutannya. Selanjutnya, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat didownload dari YouTube APEKNAS DPN kepada seluruh peserta. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan dikirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Lalu selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar on pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Ibu Cynthia Bisono, MPSI, psikolog selaku psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera. Pada Ibu, kami persilakan. Mulai screen Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Baik. Baik. Kalau sudah terlihat, suara saya juga aman terdengar di sana? Jelas juga, Bu. Oke.
Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, seperti yang sudah dikenalkan tadi oleh Mbak Farah gitu ya. Nama saya Cynthia Bisono, salah satu psikolog dari Tabula yang hari ini akan berbagi gitu ya terkait dengan sebuah topik yang menarik, mencegah burnout di lingkungan kerja konstruksi. Tentu ini sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arnold gitu ya, bahwa ada kepedulian dari satu di bidang konstruksi untuk juga sehat mental untuk segala tim yang ada bekerja di sektor ini. Jadi senang sekali pagi ini di hari Senin pagi memulai hari menyapa Bapak Ibu lewat webinar mencegah burnout di lingkungan kerja konstruksi. Nah, nggak tahu deh nih semua peserta yang hadir hari ini Bapak Ibu gitu ya. Pagi ini bagaimana kabarnya? Apakah semangat pagi memulai hari Senin jam 10 pagi dengan mendengarkan sebuah webinar atau ada juga dari antara kita yang aduh udah Senin lagi aja nih kayaknya weekend kemarin cepat sekali berlalu gitu ya. Berbagai macam emosi yang muncul hari ini mungkin bisa juga nih di chat di room chat gitu ya bagaimana nih kabarnya pagi ini semangat pagi atau aduh Senin lagi macam-macam kita ya tapi apapun kondisinya mari kita sama-sama pagi ini mengulik sebuah topik yang menarik dan saya rasa ini cukup dekat dengan bidang Bapak Ibu terkait dengan burnout di lingkungan kerja konstruksi. Nah, hari ini saya membahasnya menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas terkait dengan apa itu stres, apa itu burnout, karena kalau kita bahas topik ini, kita nggak mengerti definisinya tentu jadi agak kurang kurang ngena gitu ya. Lalu setelah itu kita harus kenali tanda-tandanya seperti apa, lalu bagaimana cara mengolahnya tentunya. Ini adalah 3 topik utama. Nanti sembari materi disampaikan, sembari kita sharing bersama, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh juga dituliskan terlebih dahulu di chat room gitu ya, supaya kita tidak lupa apa yang akan ditanyakan dan kita bahas lebih lanjut di akhir sesi nanti. Nah, berbicara mengenai stres, berbicara mengenai burnout, kita pengen cek dulu nih, kalau pagi ini Bapak Ibu ada di dalam ruangan ini, kalau kita coba untuk refleksikan, seberapa tinggi sih tingkat stres saat ini? Kalau dari angka 1 sampai 10, 1 itu nggak stres, 10 itu aduh stres banget Mbak Sindia gitu ya. Kira-kira ada di angka berapa? Bapak Ibu bisa juga tuliskan, ramaikan jawabannya di kolom chat gitu ya, sambil kita lihat. Kira-kira kalau pagi ini dilihat-lihat gitu ya, ada di level berapa? Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 5 gitu ya. Artinya kalau 7, 8 cukup tinggi juga tingkat stres di pagi hari ini. Tapi tetap semangat pagi, datang kita sama-sama untuk membedah topik hari ini. Karena topik stres dan burnout di lingkungan kerja konstruksi saya rasa bukan satu fenomena atau kondisi yang jauh dari keseharian kita. Terkadang ketika kita merasa burnout, ketika kita merasa stres, itu bisa sangat membuat kita kelelahan dan justru malah sulit konsentrasi di lingkungan kerja. Nah, kita mesti cek dulu nih kondisinya seperti apa. Tadi di room chat ada yang skornya 7, ada skornya 8, cukup banyak juga gitu ya. Ada yang skornya 5, skornya 6. Nah, untuk kita tahu dengan lebih jelas bagaimana sih kondisi emosi kita hari ini ada sebuah tools yang bisa Bapak Ibu akses. Ini bisa di-scan barcode-nya, bisa dimasukkan link-nya. Ini untuk cek kondisi mental masing-masing. Jadi bisa di-scan, bisa diisi gitu ya kalau untuk pengen tahu bagaimana sih kondisi mental saya hari ini. Ini sebuah tools yang Tabula siapkan untuk Bapak Ibu bisa melihat dengan lebih pasti seperti apa kondisinya. Setelah mengisinya nanti hasilnya langsung keluar di email masing-masing. Jadi tahu hari ini kondisinya sedang cukup oke atau sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Bisa silakan coba diisi. Kalau ada kendala untuk masuk ke dalam linknya, boleh diinfokan di room chat, nanti akan kami bantu. Oke, bisa kita sambil mengisi dulu.
Nanti jika sudah ada yang berhasil menyelesaikannya, udah hasilnya keluar, boleh juga kita tuliskan di chat room supaya saya tahu udah sampai sejauh mana pengerjaannya ya. Oke, ada yang tidak bisa terbuka. Sudah dicoba untuk scan barcode maupun juga linknya, apakah nggak bisa dibuka? Oke, udah dibantu oleh Mbak Angel untuk link bisa diklik langsung di room chat ya. Oke, sepertinya ada yang terkendala. Rekan-rekan lain juga mengalami kendala yang sama. Oke. Muncul, mungkin Mbak Angel bisa coba tolong dibantu untuk linknya. Oke, nampaknya masih belum bisa dibuka ya. Baik, nggak apa-apa. Nanti akan dibantu oleh Mbak Angel untuk sambil melihat linknya. Nanti mungkin saya sambil jelasin dulu supaya kita nggak membuang waktu untuk menunggu gitu ya. Nanti rekan-rekan, Bapak Ibu juga bisa tetap mengisinya setelah ini.
Nanti ketika sudah mengisi dari hasil screening ini akan diperoleh bagaimana terkait dengan kondisi mental saat ini. Bagaimana sih tingkat stresnya? Apakah termasuk stresnya ini levelnya di mana nih? Apakah tinggi, apakah sedang, apakah rendah gitu ya. Terus juga tingkat kecemasannya saat ini sejauh apa? Apakah tingkatnya sedang tinggi, sedang-sedang saja atau justru juga rendah. Begitupun juga dengan tingkat depresi saat ini. Nah, alat tools ini adalah alat tes screening untuk mengecek secara berkala kondisi mental kita hari ini seperti apa. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan juga bisa tetap mengaksesnya. Setelah ini akan diberikan linknya, akan dicek terlebih dahulu gitu ya kendala yang ada. Nah, ketika kita bicara mengenai burnout, tentu kita perlu membahas terlebih dahulu terkait dengan stres itu sendiri. Jadi stres ini adalah respon fisiologis gitu ya. Kalau kita bicara mengenai stres, maka ini adalah sebuah respon dari fisik dan psikologis terhadap kejadian atau stimulus yang berasal bisa dari dalam atau dari luar. Ada sebuah stimulus-stimulus dalam keseharian kita yang membuat kita stres. Bisa itu adalah sifatnya perubahan, ini bisa jadi stresor pertama, atau bisa juga sesuatu hal yang sifatnya ancaman, atau sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol, tidak terkendali, sehingga itu membuat kita merasa stres. Pemaknaan stres di setiap orang itu beda-beda. Ada yang buat orang pertama untuk tugas seperti ini, deadline-nya begini, nggak terasa stres, ada juga yang merasa itu sangat stres. Jadi artinya stres juga sangat bergantung dengan pemaknaan kita masing-masing seperti apa nih Bapak Ibu gitu ya. Ada orang yang contohnya rasanya tuh deg-degan banget nih, gelisah. Tapi kita udah mikir, oh jangan aku sakit jantung nggak ya? Ini kenapa-napa nggak ya? Ada penyakit tertentu nggak ya? Gitu. Ada juga yang merasa bahwa oh, ini cuman gelisah biasa saja. Nah itu artinya setiap orang itu masing-masing punya pemaknaan yang berbeda terkait dengan kondisi yang membuatnya stres. Nah kalau kita bicara mengenai stres, stres ini sebenarnya sesuatu hal yang eh, nggak selalu bersifat negatif. Manusia hidup itu pasti butuh stres, terutama dalam hal produktivitas kerja. Ketika level stres tertentu, itu membuat kerja kita justru lebih optimal dan itu mengantisipasi ancaman. Sepanjang kita hidup, nggak mungkin gitu ya Bapak Ibu, kita itu tidak terlibat stres. Pasti kita akan menghadapi stres sepanjang kita hidup. Tetapi seberapa level stresnya ini mempengaruhi. Contoh, kalau kita lihat di grafik ini, kalau level stresnya terlalu rendah atau tidak ada satu hal yang membuat kita tertekan, justru daya performance-nya itu tidak setinggi itu, tidak sekuat itu. Karena kita akan cenderung menjadi orang yang lebih tenang, tidak ada gairah-gairah, motivasi, atau sebuah hal yang kita akan terus terjebak dalam zona nyaman kita. Tapi kalau level stresnya terlalu tinggi, seseorang juga tidak bisa perform. Kita akan mengalami kelelahan, kita capek secara fisik juga, jadi daya tahan tubuhnya juga menurun, kita bisa jadi mental breakdown atau justru burnout gitu ya. Tetapi kalau level stresnya itu ada di kurva yang eustress ini, itu justru membuat performance-nya jadi lebih optimal. Kita jadi termotivasi, kita fokus, kita bekerjanya itu jauh lebih optimal. Nah, ini yang kita harapin. Level stresnya ada, tapi juga tidak terlalu rendah, nggak juga terlalu tinggi. Nah, gimana caranya? Stres itu dibutuhkan betul. Otak kita berusaha cari jalan keluar gitu ya. Seperti kalau ibaratnya ini dianalogikan kita itu naik roller coaster. Mungkin pernah main roller coaster di Dufan gitu, di tempat-tempat arena bermain. Ketika kita ada di permainan ini, setiap orang itu punya responnya beda-beda. Begitupun juga kalau kita bayangkan ini di pekerjaan kita, setiap orang punya respon beda-beda dengan tekanan di dalam pekerjaan. Ketika kita naik ini ada orang yang rasanya, aduh, tegang banget tipol bahunya gitu ya, karena mau naik roller coaster. Ada juga yang udah kesenangan sendiri, udah naik ini seru banget, sesuatu hal yang memacu adrenalin adalah kesukaanku. Ada juga yang responnya, aduh, mati deh nih gue, kalau ini tiba-tiba jatuh tuh gimana ya? Gitu. Ada juga yang tidak bersuara, tiba-tiba udah muntah gitu. Nah, artinya kan setiap orang punya respon yang berbeda-beda terkait sesuatu hal yang memacu adrenalin atau kalau dalam kondisi ini yang memicu stres. Nah, ketika stresnya dengan rentang yang cukup, maka performance akan meningkat. Tapi bagaimana kalau stresnya itu melebihi kapasitas diri?
Ketika kita biarkan terus-menerus, itulah yang kita sebut sebagai burnout. Jadi ketika kelelahan fisik, mental, emosional akibat stres kerja yang berkepanjangan, maka itu sangat rentan membuat kita mengalami burnout. Lalu apa dong bedanya gitu ya antara stres dan burnout ini? Perbedaannya adalah kalau kita lagi merasa stres, kita masih bisa bekerja walaupun udah mulai tidak optimal. Tapi kalau kita terus-menerus membiarkan stres ini berkepanjangan tanpa ada satu hal yang kita lakukan, maka burnout ini bisa membuat seseorang jadi nggak punya energi, kehilangan motivasi, kondisi fisiknya, mentalnya itu sangat kelelahan, terkadang sampai nggak bisa lagi berfungsi dengan optimal. Nah, kalau kita kaitkan dengan bidang konstruksi, tentu jadi lebih eh, rentan ketika teman-teman yang ada di lapangan, karena ini berkaitan juga dengan keselamatan kerja terkait dengan burnout itu sendiri. Nah, burnout itu tidak terjadi secara langsung, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Burnout itu punya tahapannya yang kita perlu kenalin. Jadi nggak serta-merta langsung tiba-tiba burnout, tetapi ada fase-fasenya. Kalau kita lihat di sini, di fase pertama, semua orang itu masih dalam kondisi yang sehat mental. Ketika kita sehat mental, produktivitasnya juga meningkat, karyawan-karyawan itu bekerja dengan antusias yang tinggi. Tapi kita saat terkadang lupa jaga keseimbangan, tekanan terlalu kuat tanpa kita udah bisa meregulasi, kita bisa masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini sudah mulai stres awal. Jadi di tahap ini kita sudah mulai merasa lelah, udah mulai merasa sulit fokus, tapi masih bisa bekerja dengan cukup baik. Kalau kita terus-menerus dibiarkan, maka akan masuk ke stage yang ketiga. Ini disebut dengan chronic stress. Chronic stress itu adalah kondisi di mana kita sudah mulai sulit tidur, udah mulai gangguan tidur, jadi mudah marah, terkadang masalah di pekerjaan udah sampai dibawa ke ranah personal, atau terkadang stres kerja di kantor dibawa pulang ke rumah. Nah, ini udah masuk ke tahap yang ketiga. Kalau kita terus-menerus biarkan lagi, nggak hanya fisik yang lelah, tapi juga mental dan emosional juga ikut terdampak. Seperti apa prosesnya? Kita masuk ke tahap yang keempat, itu kita adalah burnout. Kita udah mulai nggak peduli dengan pekerjaan, kita mulai kehilangan motivasi gitu ya. Tahap ini seperti terkadang kita kalau secara bahasa awam adalah udah mulai enek nih dengan apa yang dilakukan. Sampai udah nggak bisa lagi berfungsi, udah mulai apatis dengan apa yang dilakukan. Karena kalau ibaratnya gelas udah terlalu penuh, udah sampai tumpah-tumpah nih gitu ya airnya. Itu adalah stage yang keempat. Kalau kita terus biarkan lagi, bisa jadi kita masuk ke stage yang kelima. Ini yang tentu kita hindari. Ini disebut sebagai sebuah fase krisis. Kita udah mulai bisa sampai kehilangan tujuan hidup. Kita mempertanyakan untuk apa ya aku bekerja di sini? Untuk apa ya aku bekerja di bidang ini? Ini nggak paham apakah memang di sini seharusnya atau seperti apa. Nah, udah mulai krisis nih tujuan hidupnya, krisis diri, dan terkadang juga rentan sampai mengalami masalah depresi. Ini adalah tahapan-tahapan dari burnout itu sendiri, gitu ya. Nah, tanda-tandanya seperti apa nih? Tentu kalau kita bilang nggak terjadinya tiba-tiba, berarti ada eskalasi dong ya, dari penumpukan emosi, penumpukan stresnya. Tapi apa tanda-tandanya? Kita mesti cek. Paling tidak ada 3 ciri-ciri yang bisa kita lihat. Yang pertama secara fisik. Kalau secara fisik, kalau sekarang Bapak Ibu rekan-rekan coba cek kondisi masing-masing gitu ya. Apakah kondisi tubuh sedang dalam sangat kelelahan, jadi tidak bugar dalam artian mudah lelah. Bangun tidur masih merasa capek. Atau badannya tuh terasa berat sekali sepanjang hari. Atau terkadang ada keluhan seperti sakit kepala, nyeri otot gitu ya, terutama di bahu, di punggung, atau leher karena tegang. Atau juga udah mulai merasa mengalami gangguan tidur. Udah susah tidur meskipun tubuh terasanya capek, tapi justru nggak bisa tidur. Nah, itu tanda-tanda mulai. Bapak Ibu mesti cek kondisi masing-masing. Atau juga ada penurunan daya tahan tubuh, jadi lebih gampang sakit, lebih ada gangguan flu, batuk, gangguan pencernaan, tapi cukup sering keadaannya terjadi. Detak jantung mulai nggak beraturan. Bisa juga karena tekanan darah naik, gitu ya, itu juga bisa. Atau udah mulai menurun nafsu makannya, pola makannya diberantakan. Atau terkadang juga bisa juga kita mulai adiksi dengan sesuatu ikatan tertentu, itu juga bisa. Nah, selain kondisi fisik, kita juga bisa cek dari kondisi mental.
kondisi mental kita seperti apa. Ketika kita sudah mulai stres, sudah mulai burnout, itu terlihat dari kondisi mental kita. Udah mulai ada masalah konsentrasi, jadi susah fokus, atau kadang jadi mudah lupa, nggak bisa ingat hal-hal detail terkait dengan pekerjaan. Atau kadang bahkan sering kehilangan alat kerjanya, ada di mana tadi, taruh di mana ya, udah lupa juga taruhnya ada di mana. Atau terkadang kita merasa nggak berdaya, nggak punya motivasi. Seperti kerja itu hanya karena terpaksa, nggak ada semangat. Bangun pagi, aduh, kok bangun pagi lagi? Loh, kok hari Senin lagi? Gitu ya. Nah, itu sering sekali terjadi. Bisa juga kinerja kita menurun dari hasil KPI yang ada, dari atasan kita evaluasi, rekan kerja evaluasi, loh kok semakin turun. Bukan karena nggak capable gitu ya, bukan karena tidak bisa, tetapi ada apa ya? Kenapa kok kayaknya kinerjanya makin turun, makin buruk sekali meskipun sudah sangat berusaha. Atau juga terkadang terlihat dari semakin sering nih bikin kesalahan yang berulang, itu terus-menerus. Itu juga bisa, gitu ya. Atau nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Makin stres, makin susah, kok kayaknya begitu terus kondisinya, ragu-ragu, takut salah, pokoknya semua apapun nggak bisa diambil deh. Udah mulai kehilangan minat, yang dulunya senang sekali dengan pekerjaan yang dijalanin, sekarang makin mempertanyakan, rasanya tuh bosen, merasanya aduh kok terbebani sekali dengan pekerjaan yang ada. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kita mesti cek apakah bisa diri kita sendiri atau rekan kerja memiliki tanda-tanda burnout seperti ini. Selain fisik, mental, juga ada reaksi secara emosional atau perubahan mood yang kita juga bisa cek. Seperti udah mulai mudah marah, nggak kenapa-napa atau kayak cuma ditanyain kok udah kesel, kok marah. Hal kecil bisa jadi sangat besar, hal kecil bisa jadi memicu emosi yang sangat berlebihan. Nah, kondisinya ini jadi rentan karena ketika kita mudah tersinggung, mudah marah, karena kita lagi stres pekerjaan, jadi sangat mungkin resiko bentrok dengan rekan kerja juga semakin tinggi, gitu. Selain itu, dalam keseharian kita juga jadi merasa cemas, nggak tenang, gelisah aja bawaannya, khawatir terhadap pekerjaan, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi dari klien atau dari atasan gitu ya. Atau terkadang kita merasa terjebak dengan pekerjaan ini, merasa putus asa, nggak tahu mau keluar tapi nggak tahu gimana solusinya ya, keluar dari tekanan kerja yang ada. Bagaimana caranya supaya bisa menjalankan pekerjaan dengan jauh lebih baik. Atau juga bisa juga ada yang sering merasa sedih, atau nggak cuma sedih, tapi kadang juga jadi mati rasa. Nggak bisa menikmati apapun, bahkan di luar pekerjaan pun juga nggak bisa lagi dinikmati. Nah, ini juga bisa jadi ada reaksi tanda-tanda kita sedang mengalami burnout. Ketika sudah demikian, terkadang banyak juga dari antara teman-teman yang lagi berjuang dengan burnout itu menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi nggak mau bergaul, lebih cenderung pengennya sendiri, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Jangankan dengan rekan kerja, di pekerjaan, dengan keluarga pun juga rasanya ingin sendiri saja. Atau kita cenderung jadi punya adiksi tertentu, terlibat penggunaan alkohol atau obat-obatan tertentu untuk hilangin stres sebagai pelarian dari tekanan kerja yang ada. Ini adalah tanda-tanda burnout yang kita perlu pahami. Bisa jadi terjadi dalam diri kita, bisa juga kok kita evaluasi, kayaknya ada deh di rekan kerja kita sehari-hari. Gitu ya. Nah, apa penyebabnya? Ada berbagai alasan yang membuat kita itu rentan mengalami burnout. Kalau di dalam konstruksi itu sendiri, biasanya bisa jadi yang pertama, tekanan kerjanya tinggi, deadline-nya ketat, target proyeknya ambisius gitu. Itu juga bisa membuat kita lebih rentan mengalami stres ataupun sampai burnout. Atau beban fisik berat. Untuk ini teman-teman yang ada di area lapangan terutama gitu ya, harus kerja di cuaca yang cukup ekstrim, materialnya juga berat, ini juga cukup rentan untuk membuat kita merasa stres ataupun burnout. Jam kerjanya panjang, plus juga lembur gitu ya, nggak ada jam pasti dalam bekerja, artinya membuat ini semakin rentan untuk kurangnya istirahat. Ketika udah kurang istirahat, tentu jadi keamanan, keselamatan kerja juga perlu ditingkatin. Yang keempat, kurang dukungan. Jadi merasanya kok kayaknya nggak ada apresiasi, tuntutan terus-menerus, tapi tanpa apresiasi ini juga bisa membuat kita rentan untuk burnout. Atau yang kelima, tadi itu terkait dengan keamanan dan juga keselamatan kerja. Di resiko di konstruksi mungkin teman-teman yang di lapangan gitu ya, kecelakaannya tinggi, juga bisa jadi rentan untuk mengalami stres. Nah, ketika kita mengalami burnout, nggak ditangani,
bisa berkembang menjadi depresi, gangguan kecemasan, ataupun peningkatan resiko kecelakaan kerja akibat kurang fokus. Nah, ini tentu hal-hal yang kita hindari. Kenapa juga sangat penting ternyata di dalam bidang konstruksi ini kita perlu memperhatikan kesehatan mental. Karena ketika kita mengalami masalah-masalah mental, juga ini berakibat pada resiko kecelakaan kerja di lapangan. Dampaknya tentu yang pertama secara manajemen produktivitas kerja menurun. Ada juga resiko kecelakaan kerja tinggi mempengaruhi juga hubungan pribadi dengan rekan-rekan kerja ataupun juga dengan keluarga gitu ya. Nah, ini adalah penyebab dari burnout. Yang mungkin dari Bapak Ibu yang hadir kalau coba direfleksikan kira-kira yang nomor berapa yang mungkin lebih sering muncul atau resiko muncul di dalam pekerjaan Bapak dan Ibu. Nanti bisa juga tuliskan di kolom chat gitu ya. Yang nomor berapa sih kira-kira yang cukup sering dialami dalam hidup sehari-hari? Atau ada juga penyebab lainnya? Bisa dituliskan di kolom chat. Nanti kita bisa bahas bersama gitu ya. Nah, lalu kalau kita sudah tahu apa itu burnout, apa itu stres, kita tahu penyebabnya sebagai apa yang bisa terjadi, lalu bagaimana dong tips and trick untuk mengelolanya? Paling enggak hari ini dibagikan 4 cara mengelola burnout yang cukup sederhana dan bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita pertama mesti kenalin dulu nih sumber stres kita tuh apa saja, gitu ya. Seperti apa? Apa yang paling sering gitu ya menjadi sumber stres kita. Itu bisa artinya adalah dari diri kita sendiri, bisa juga dari rekan kerja kita, dari tempat kerja, keluarga, atasan, atau apapun. Apa yang menjadi sumber stres kita? Kita mesti kenalin dulu. Kalau kita nggak kenalin, kita susah untuk membuat penanganannya. Jadi artinya kita perlu kenalin dulu nih, sumbernya dari mana sih sebenarnya? Apa masalahnya? Kita cek. Mengapa ini masalah bisa terjadi? Gitu ya. Lalu tujuan apa yang diinginkan ketika kita merasa stres? Mengapa ini dibahas stres? Apa tujuan yang nggak tercapai sih? Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari sumber stres ini? Kita perlu cek selama ini cara-cara yang kita pakai dalam mengelola stres ini udah cukup efektif belum? Apakah jangan-jangan ketika kita stres, cara kita menyelesaikan stres itu jadi nggak efektif juga, malah menimbulkan masalah baru, atau itu adalah kita pakai cara-cara pelarian, sehingga bukannya kita menyelesaikan sumber stres, tapi kita malah menambah stresor baru. Itu juga bisa satu hal yang mungkin, sangat mungkin untuk terjadi. Artinya pertama, kenali dulu sumber stresnya. Kalau kita sudah kenali, yang kedua, sadari kondisi diri. Ini seperti kita menggunakan baterai handphone gitu ya. Kita mesti cek apakah baterainya ini kita overuse atau enggak ya. Berlebihan enggak kita pakainya. Sampai kita nggak pernah istirahat. Coba kita cek gitu ya, kalau pagi hari kita bangun, level energi kita tuh ada di mana? Yang standar kondisi yang udah sangat overuse, udah sampai panas banget mesinnya, atau cukup optimal. Kita bangun pagi dalam kondisi energi yang levelnya full, atau udah mulai kuning, udah mulai orange, atau udah mulai merah, atau udah harus peringatan, udah harus di-charge gitu, atau enggak nanti bakal meledak. Kalau di kantor udah senggol bacok gitu ya. Nah, ini kondisi yang kita perlu cek bagaimana level energi kita. Lalu kita cek berkala, udah berapa persen energi yang ada saat ini? Seperti apa? Kita butuh ngapain nih? Kalau udah terlalu rendah sampai udah tanda peringatan, tentu kalau kita bekerja juga nggak efektif. Artinya mesti kita lakukan sesuatu untuk ini. Lalu kalau kita udah tahu kondisinya seperti apa, kita juga mesti punya nih cara-cara yang kita bisa lakukan sebagai bank saran gitu ya, bank tips. Gimana caranya untuk menambah energi? Kenali pemicunya apa kalau yang bisa membuat energi kita semakin berkurang. Atau kita ketemu orang-orang tertentu, menghadapi situasi tertentu, itu membuat kita level energinya langsung bisa hilang setengah gitu ya. Nah, lalu cara-cara seperti apa yang bisa efektif untuk kita menambahkan energi? Itu kita mesti punya. Sehingga ketika dalam kondisi-kondisi krisis dalam pekerjaan, di mana stres itu nggak mungkin terhindari, kita bisa dengan lebih optimal menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah kita mesti kenali notifikasi dari diri. Ini seperti penggunaan handphone gitu ya. Kita coba cek apa sih notifikasi yang datang dari diri. Ada tanda-tanda apa yang tadi kita bahas? Ada reaksi fisik.
fisiknya seperti apa nih? Apakah ada yang perlu kita ketahui? Apakah sudah mulai tegang-tegang, udah mulai deg-degan, udah mulai gelisah, udah mulai sakit sana-sini gitu ya. Nah, itu kita perlu ketahui. Kalau kita udah tahu, tentu berikutnya adalah kelola dengan baik. Kalau muncul terus-menerus, kita nggak apa-ngapain, apa yang akan terjadi kira-kira? Jangankan berharap pekerjaan selesai dengan baik, deadline terpenuhi gitu ya. Nggak bikin kesalahan sampai beresiko fatal pun juga udah sangat syukur gitu. Artinya kita perlu kelola, kita harus tahu gimana cara untuk mulai mengelolanya. Nah, apa yang kita perlu kelola? Kelolalah dari hal-hal yang dapat kita kendalikan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan, ada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Kita coba cek dari sumber stres yang ada, dari masalah yang ada, mana yang kira-kira bisa kita lakukan. Fokus lakukan dari apa yang dalam kendali kita. Kalau itu adalah hal-hal di luar kendali kita, berhubungan dengan orang lain, manajemen gitu ya, lebih susah, kita bisa kesampingkan itu dulu. Lakukan dari apa yang bisa kita lakukan lebih dulu. Nah, lalu berikutnya, nah ini ada sebuah tren. Di bidang konstruksi mungkin biasanya lebih banyak laki-laki gitu ya. Nah, sementara isu sehat mental di laki-laki juga cukup unik. Ini ada sebuah tren yang katanya laki-laki tuh nggak bercerita, Mbak, gitu ya. Tapi ketika udah stres, tiba-tiba ngapain gitu. Nah, ini lagi heboh sekali nih tren ini. Karena memang akhir-akhir ini trennya adalah laki-laki itu jarang untuk terbuka mengenai isu mental health. Tetapi masalahnya adalah tingkat yang mencari bantuan secara psikologis lebih banyak perempuan. Tapi tingkat bunuh diri tertinggi adalah laki-laki. Artinya diam-diam, tiba-tiba bunuh diri. Nah, ini kan kondisi di mana kita juga perlu memahami terkait dengan kondisi kesehatan mental dari laki-laki gitu ya. Nah, ini juga mungkin jadi sangat dekat dengan bidang Bapak Ibu karena mungkin di bidang konstruksi lebih banyak berareanya itu adalah di laki-laki. Nggak bercerita, tapi tiba-tiba udah beli alat kerja baru, padahal nggak butuh. Atau nggak cerita sih, tiba-tiba udah resign, nggak masuk kerja berhari-hari. Nggak cerita sih, tiba-tiba marah ke baut yang nggak ada salah apa-apa. Gitu ya. Nggak cerita sih, atau kadang tiba-tiba mendadak diam aja. Udah berdiri di atas scaffolding gitu ya. Itu adalah contoh kita perlu untuk mengenali seperti apa kondisi mental kita. Kondisi apa yang hari ini cukup membebani kita? Apakah sudah cukup efektif? Apakah kita perlu lakukan sesuatu gitu ya, supaya kita bisa perform dengan lebih baik. Nah, yang berikutnya yang terakhir, ini adalah kita perlu juga untuk cek prioritas kerja. Nah, ini sebuah tips yang mungkin cukup bisa kita aplikasikan. Kita perlu membagi ketika deadline lagi banyak, tugas-tugas semua mencari untuk harus dikerjakan paling cepat, kita mesti membuat 4 prioritas ini. Yang pertama itu adalah di kotak pertama ini, buatlah list tugas-tugas yang kita harus kerjakan, mana yang penting dan mendesak. Itu kita kerjakan sekarang. Dari semua list yang ada, mana yang memang tugas itu adalah penting dan mendesak, yang nggak bisa kita tunda dan memiliki dampak langsung gitu ya dengan banyak orang, kita harus kerjakan itu dulu. Contohnya, ada kecelakaan kerja di proyek, atau ada alat yang rusak, atau ada inspeksi keselamatan gitu. Itu kan satu hal yang memang penting dan mendesak. Lakukanlah itu sekarang. Tapi ada juga tugas pekerjaan kita dari list yang ada, itu penting sih, tapi tidak mendesak. Kita perlu jadwalkan. Buat jadwalnya kapan tugas ini harus kita selesaikan. Dia penting, tapi masih tidak perlu segera harus dilakukan. Contoh mau bikin pelatihan, ada rencana jadwal kerja, mengatur berbagai hal gitu ya, rapat meeting itu juga bisa dimasukkan ke yang di kotak kedua. Atau ada juga dari list yang ada, coba cek mana pekerjaan yang sifatnya mendesak tapi nggak penting sebenarnya. Tapi dia mendesak. Nah, untuk tugas-tugas yang demikian, Bapak Ibu bisa coba lakukan cara untuk delegasi tugas. Karena dia mendesak, tapi sebenarnya nggak penting, bisa dilakukan oleh orang lain, buatlah tugas itu didelegasikan ke rekan yang bisa dipercaya. Gitu ya, harus dilakukan dengan segera, tapi bisa diberikan ke orang lain. Itu juga bisa dilakukan. Atau juga yang keempat nih, kotak keempat ini adalah kondisinya, pekerjaannya itu nggak mendesak, nggak penting juga. Nah, ini hindarilah.
Terkadang dalam keseharian kita sering terjebak pada kotak yang keempat. Kalau kita lihat-lihat area pekerjaannya, terkadang nggak mendesak, terkadang nggak penting juga, tapi kita habiskan banyak waktu di sini. Kita berdebat untuk sesuatu hal yang ternyata nggak penting-penting amat sih. Yang kalau kita bisa kurangi ini, waktu kita jauh lebih produktif untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah terkait dengan kotak yang keempat. Kita habiskan waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu bisa coba mengenali kita nih punya tipe pekerjaan yang seperti apa. Udah sesuai belum prioritas kerja kita? Apakah kita sudah mengerjakan hal-hal yang penting dan mendesak, atau kita ternyata sedang mengerjakan yang di kotak-kotak lainnya sehingga nggak cukup efektif juga pekerjaan kita yang justru membuat kita semakin rentan untuk stres ataupun burnout. Jadi penting untuk mengenali. Jangan lupa juga di sela-sela itu luangkanlah waktu juga dimasukkan untuk entah itu stretching gitu ya atau itu istirahat juga sebagai bagian dari produktivitas kerja juga. Nah, ini yang kira-kira bisa dilakukan karena burnout itu pada dasarnya bukan sebuah tanda lemah, tapi tanda bahwa tubuh kita, pikiran kita itu juga butuh perhatian. Kalau kita paksa terus-menerus, ini seperti sebuah mesin gitu ya. Mesinnya jadi ndak bisa berfungsi juga. Jadi kita mesti kenali gejala-gejalanya sejak dini. Jangan tunggu sampai terlalu parah. Karena kalau kita mengobati semakin cepat, kalau kita lihat tadi di 5 fasenya, di stage yang paling cepat kita udah dapat mendapatkan penanganan yang tepat, itu maka nggak akan mengganggu sampai ke fungsi keseharian kita. Jadi lakukan pencegahan dari awal. Kalau kesehatan pekerja yang baik, kesehatan mental pekerja baik, tentu pada akhirnya itu akan berdampak pada kinerja proyek juga lebih optimal. Jadi kenapa isu burnout jadi sangat penting, terutama di area pekerjaan yang memang level stresnya cukup tinggi. Nah, ini yang kira-kira bisa kita lakukan. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut gitu ya terkait dengan tanya jawab atau ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut. Chat, Bapak Ibu bisa lihat, bisa coba klik, bisa coba cek saat ini kondisi mental kita seperti apa. Mungkin itu dulu yang bisa di-share, dikembalikan ke Mbak Farah, mungkin ada yang mau bertanya atau kita diskusi lebih lanjut, dipersilahkan. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya eh, dengan kirim ke obrolan chat atau langsung saja ditanyakan ke Ibu Cynthia. Di mana kami persilakan Bapak Ibu. Atau kita mulai dulu Bu di kolom chat, di mana di kolom chat ada dari Bapak John C. Volta, Mhm. di mana saat stres tempat kerja menurut saya tempat untuk healing semua rasa itu adalah dengan satu bersyukur. Bersyukur bahwa Anda masih mempunyai pekerjaan dan begitu banyak orang yang menginginkan pekerjaan Anda. Begitu banyak saat ini orang yang mencari pekerjaan. Kedua, lihat keluarga, lihat kondisi mereka. Mereka masih membutuhkan biaya dan support Anda. Masa depan mereka tergantung pada Anda. Bagaimana itu? Betul, setuju sekali. Ini satu eh, cara yang dilakukan oleh Pak Jonsi ini juga sangat bisa kita terapkan. Ini adalah berkaitan dengan pikiran kita. Karena dalam keseharian kita, manusia itu ada 3 level. Ada pikiran, emosi, dan juga tindakan. Kalau pikiran kita benar, tentu emosi kita juga jadi benar. Kalau kita berpikirnya positif, berpikirnya benar, emosi kita tentu jadinya lebih happy, lebih emosi positif gitu ya. Kalau pikiran kita keliru, emosi kita pastinya negatif. Kalau pikiran emosi udah negatif, tindakan kita pasti ngaco. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jonsi ini adalah cara untuk kita mengolah pikiran kita. Ketika situasi nggak mengenakan, ketika situasi yang rasanya jadi beban berat gitu ya, kita berhenti sebentar untuk cek. Terkait dengan kondisi ini,
kita kayak perlu bersyukur sekalipun kondisinya jadi sangat sulit gitu ya. Tapi ada nggak sih hal-hal yang kita bisa syukurin di situasi hari ini? Karena segala sisi itu selalu punya dua sisi gitu kan. Setiap masalah, situasi itu ada dua sisi yang kita bisa fokuskan. Mau fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, atau kita mau fokus pada hal-hal yang bisa kita syukurin, yang bisa membuat kita jadi batu loncatan. Ini tergantung proses berpikir kita. Atau juga bisa juga dengan cara dari social support. Ketika lagi tertekan, kita ingat lagi, apa sih tujuan aku melakukan ini semua? Oh, ternyata mungkin untuk Pak Jonsi, keluarga itu adalah sumber kekuatan yang membuat terdorong dia untuk terus-menerus hari demi hari bekerja gitu ya, mengoptimalkan diri itu adalah keluarga. Nah, keluarga ini di social support, jadi menolong ketika masa-masa krisis, jadi ada semangat lagi, ada motivasi lagi. Nah, ini sangat efektif juga dan bisa dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Pak Jonsi. Artinya apa? Setiap orang memang biasanya punya cara yang berbeda-beda. Jadi kita perlu menemukan cara mana yang buat kita efektif, lakukanlah itu untuk menolong ketika masa-masa krisis yang dimana dalam pekerjaan saya rasa nggak mungkin gitu ya Mbak Farah, nggak pernah kita stres. Pasti ada tekanan, pasti ada deadline, pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita juga. Nah itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Jonsi untuk sharingnya. Mungkin itu Mbak Saya Farah. boleh bertanya dong, Ibu Cindy. Oh boleh Pak Hendrik. Nah, ini kalau ngeliat tingkat level-level stres ini, saya lihat perhatikan ya, ada Mm-mm. leveling dalam suatu era dan masa ya. Nah, kalau kategori angkatan-angkatan muda, yang misalnya fresh graduate, nah ini akan berbeda ini dengan tingkat leveling yang katakanlah usia-usia yang sudah punya pengalaman dengan tingkat kebutuhan yang dia rasakan, orientasinya adalah suatu kebutuhan untuk keluarga yang level-level yang sudah menikah ya. Nah, Hmm. dan ketiga itu leveling yang sudah senior. Nah, ini juga akan berbeda tingkat levelingnya untuk dalam tingkat stres. Nah, penyakit yang sekarang ini, pengalaman di lapangan, ini anak-anak gadget sekarang ini yang baru fresh graduate, ini terlalu rentan, Bu. Dalam arti, karena sikapnya, mungkin karena didikan dari keluarga ya, mungkin lebih besar kadang-kadang uang jajannya daripada uang kerjanya. Jadi ini suruh kerja juga, ini artinya, saya ditekan dalam suatu situasional dalam pekerjaan dan gajinya juga nggak seberapa. Nah, ini biasanya rentan apa Bu? Cepat gugur dalam suatu apa ya? Dalam pertandingan gitu. Itu biasanya nggak bertahan 6 bulan atau 3 bulan sudah pull out ini rata-rata. Nah, untuk menghadapi ini bagaimana situasionalnya untuk memperbaiki ini kan konsepnya ini adalah tujuan goal daripada project Bu ya kalau kita di konstruksi ini gitu Hmm. loh. Apabila rekrutmen-rekrutmen itu tersebut artinya kita sebagai pengusaha juga akan melihat dulu nih latar belakangnya anak nih gitu. Kerjaan bapaknya apa gitu. Jangan-jangan ini anak yang sifatnya yang kita rasakan ya kalau kayak kami sama Pak Pandi itu ya manusia yang sifatnya eh, apa ya istilah kami itu bentala Bu ya benar-benar Mhm. tahan lapar gitu jadi Hmm. artinya ya siap siap yang siap untuk diolah gitu kalau yang lain-lainnya ini yang sekarang ini banyak kawan-kawan juga ya itu dia pengalamannya rata-rata ya ini anak-anak yang baru ini benar-benar belum dilempar ke hutan aja udah pada kabur Bu. Sebulan udah pada kabur minta pulang gitu. Nah, itu aja lah Bu solusinya sekarang ini buat anak-anak gadget yang baru memasuki dunia kerja. Nah, trouble-nya hanya di situ Bu. Tapi kalau yang untuk level yang kedua, ini kan sudah memikirkan masa depannya ya. Masa depannya Hmm. dalam arti lah, saya udah menikah nih, udah punya anak, istri, katanya. Jadi dia tingkat kebutuhannya itu sudah berbeda. Orientasinya itu adalah ya perut saya harus berisi dan anak saya juga nggak boleh lapar gitu kan. Itu artinya psikologis berdasarkan leveling ini Bu. Nah, Ya. itu mengatasi inilah yang sekarang kita sama-sama untuk mengupgrade nih anak-anak baru nih gitu. Oke, itu aja Bu dari saya gitu. Ya, terima kasih Pak Hendri. Saya rasa ini pertanyaan yang rasanya relate ya, dirasakan oleh rekan-rekan yang lain mungkin juga ada di sini yang mengalami situasi yang sama. Gitu. Memang betul bahwa setiap angkatan rasanya punya tantangan tersendiri.
Nggak bisa dibilang bahwa angkatan yang lama gitu ya, mungkin seusia Pak Hendrik itu nggak mengalami tantangan juga dalam pekerjaan, tentu ada. Tapi cara meresponinya, cara untuk menangani masalahnya itu tentu juga berbeda dengan angkatan yang kita sebut mungkin oke Gen Z gitu ya, tentu berbeda. Tapi apakah dibilang bahwa Gen Z ini mentalnya nggak sekuat angkatan X gitu ya? Nggak juga. Karena setiap generasi itu punya tantangannya beda-beda, cara hidupnya pun beda-beda. Dunia ketika zaman mungkin Pak Hendrik SMP dengan zaman Gen Z SMP, tentu itu satu hal yang sangat berbeda. Itu juga perlu jadi perhatian buat kita. Artinya kan cara cara yang digunakan pada zaman dulu dengan zaman sekarang menghadapi situasi yang sama, itu nggak bisa disamakan. Tentu berbeda. Nah, ketika kita ngomongin kalau saat ini bentrokan-bentrokan yang terjadi yang seringkali saya dengar juga ketika rekrutmen adalah, aduh ini turnovernya tinggi sekali nih kalau untuk yang generasi Z gitu ya, ataupun generasi-generasi lainnya. Tapi bagaimana kondisinya? Tentu rekrutmen jadi satu hal yang kita perlu lihat lebih dalam untuk menempatkan orang di tempat yang tepat. Itu salah satu tugas dari rekrutmen yang tadi juga Pak Arnold juga sampaikan bahwa kenapa jadi penting untuk punya sebuah sistem rekrutmen yang juga cukup baik. Nah, lalu ketika Gen Z ini kan banyak distraksi, masih mencari apa yang diinginkan, apa yang dimotivasi, cukup berbeda dengan yang sudah punya pengalaman jauh lebih lama ada di dunia ini gitu ya. Nah, itu adalah proses entah dari di mentoring, entah itu yang dibutuhkan justru bagaimana secara company itu membuat program-program menolong teman-teman Gen Z ini supaya menemukan apa sih yang diinginkan, menemukan tujuan-tujuan yang apa akan dilakukan, cara beradaptasi dengan berbagai generasi yang lintas generasi yang berbeda di satu company yang sama. Nah, itu kan adalah cara saya bisa dilakukan. Jadi saya rasa yang bisa dilakukan ada cara segi kalau kita ngomongin manajerial adalah membuat program-program untuk menolong hal-hal seperti ini. Bagaimana kita leveling bahwa kalau satu company ada 3 generasi, tentu 3 cara kerja yang berbeda. Cara mana yang paling benar, saya rasa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tapi setiap generasi punya cara yang masing-masing, tapi bagaimana kita mendapatkan satu irama bekerja yang cukup baik, karena setiap generasi itu punya kekurangannya, tapi juga punya kelebihannya masing-masing. Begitupun juga dengan Gen Z, kalau dibilang mereka cepat bosan atau cepat cari kerjaan baru, tapi mereka juga generasi yang sangat tinggi deh kreativitasnya. Inovasi juga sangat berkembang. Nah, itu kan hal-hal yang kita perlu mencari jalan tengahnya di dalam konteks sehari-hari dalam pekerjaan konstruksi ini. Enggak itu Mbak Farah? Baik, Bu, terima kasih. Kita lanjut. Eh, ada dari yang tadi Pak John C. Volta di mana apakah perusahaan ini peduli dengan mental health pekerjanya atau pekerjaannya ini harus memanage sendiri? Nah. Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Kalau ditanya idealnya seperti apa, tentu akan jadi lebih komprehensif ketika setiap individu juga punya tanggung jawab untuk memanage isunya masing-masing. Karena kan yang bisa melakukan adalah kita. Kalau company punya berbagai program, kita yang nggak mau, jalan nggak jalan juga, gitu kan? Tapi kalau kitanya mau, tapi nggak didukung secara sistem, juga kita kesulitan. Idealnya adalah bagaimana kalau dari sisi company dan juga individu sama-sama berjuang untuk punya sehat mental yang baik, lingkungan kerja yang produktif. Itu sangat ideal. Nah, kalau ditanya bagaimana perusahaan peduli, sekarang banyak sekali company yang juga seperti yang mungkin dilakukan oleh Apeknas gitu ya. Kita ngomongin soal isu mental health karena satu hal yang kita nggak bisa tutup mata. Ini isu yang benar-benar ada nyata terjadi di sekitar kita dan cukup mempengaruhi produktivitas. Karena itu juga saya rasa kenapa Apeknas mengangkat topik ini jadi sebuah topik webinar gitu ya. Nah, ketika company sekarang ada banyak yang juga dilakukan Tabula juga adalah company menyediakan layanan konseling untuk karyawan-karyawannya. Bisa itu sifatnya konseling, bisa sifatnya coaching, apapun itu bentuknya, itu banyak layanannya. Dengan harapan bahwa ketika isu mental health ini diselesaikan, kinerja produktivitas itu juga meningkat. Itu dibantu, disupport, disediakan sarananya oleh perusahaan. Tapi secara pribadi, kita juga bisa memanage. Kita juga bisa, kalau ada dari company, kita juga ikut mengambil bagian, tentu itu sangat menolong. Tapi kalau gimana aku bekerja di company yang nggak ada nih bantuan secara mental health, kita juga nggak bisa berdiam diri. Ada cara-cara praktis yang bisa kita lakukan secara individual. Contohnya tadi kita bahas gitu, itu kan semua hal-hal yang tanpa company menolong, kita pun juga bisa melakukannya secara individu.
Jadi artinya ada banyak cara untuk kita bisa keluar dari isu mental health ini yang mempengaruhi performa kita. Bisa itu dibantu, disupport oleh perusahaan ataupun dilakukan secara sendiri, secara mandiri itu juga ada. Jadi tidak ada pengkotakan kalau A maka B, tapi rasanya kita selalu punya ruang untuk bertumbuh di versi terbaik diri kita sendiri sih. Mungkin itu Mbak Farah. Baik, Bu. Nah, ini ada juga yang sharing dia, Bu. Di mana Mm-mm. dari Bapak Bakti Anggara, di mana selama 2 tahun terakhir ini saya sulit untuk menemukan antusias terhadap sesuatu terutama dalam profesi yang saya jalani. Jadi saya menjalani pekerjaan saya saat ini hanya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perusahaan dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk sharingnya untuk Bapak Bakti. Apakah ada yang sama? Saya rasa eh, rekan-rekan Bapak Ibu gitu ya, juga mungkin juga pernah mengalami ada di fase seperti ini. Ini sebuah kisah yang saya rasa tidak hanya Pak Bakti yang mengalami, tapi ini saya rasa juga relate. Di setiap kita mungkin juga pernah ada di fase ini atau sedang atau sudah keluar dari fase ini gitu. Kita ada waktu kita kehilangan antusias. Kita juga mesti cek ada apa yang terjadi sehingga antusias itu rasanya kok sekarang jadi tidak ada lagi. Kita mempertanyakan diri sendiri dengan apa yang kita lakukan. Dulunya senang sekali dengan bidang ini, tapi kok ada satu waktu jadi nggak antusias ya. Kayak ada kehilangan diri sendiri. Nah, apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga hal ini juga terjadi? Lalu, bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi ini? Supaya kita bekerja betul sebagai bentuk tanggung jawab, baik itu ke perusahaan ataupun ke keluarga, gitu ya, ada kebutuhan yang dipenuhi, tapi juga masih dapat nggak yang bisa bikin kita memang kita bisa mengaktualisasi diri dari pekerjaan yang kita jalanin. Nah, untuk cara yang seperti ini kita juga bisa kali lebih lanjut, kita bisa coba untuk mencari tahu lebih dalam gitu ya, bagaimana supaya bekerja optimal, tapi juga kita happy. Itu juga bisa dilakukan. Tapi saya rasa untuk apa yang di-sharingkan Pak Bakti ini bukan satu hal yang sepertinya jarang kita dengar, kayak enggak deh. Mungkin juga kalau teman-teman sih mungkin juga relate gitu ya, pernah mengalami masa-masa seperti ini. Lalu ada dari Bapak G.Y. Haryanto, di mana dia terkadang panik saat mendapatkan kabar terkait kerjaan, ada masa di lapangan. Apakah itu termasuk burnout level berapa? Terima kasih. Betul. Nah, level berapanya kita perlu data lebih dalam, udah sampai mana. Tapi bahwa terkadang suka panik, dapat kabar terkait dengan pekerjaan, masalah-masalah di lapangan. Itu bikin stres, Kak, bisa bikin stres. Tapi apakah ini berkepanjangan terus-menerus seperti ini sampai kadang yang dibilang panik ini kalau secara psikologis ada yang disebut dengan panic attack. Panic attack itu seperti kita dengar kabar lalu sesak nafas gitu ya, lalu seperti nggak bisa bergerak, semua badan kaku. Nah itu level-level yang kita udah perlu uh, bantuan psikologis dengan lebih komprehensif. Jadi nggak lagi hanya panik ketika ada kabar, tapi udah ada reaksi fisik yang membuat kita nggak bisa berfungsi sekian sekian lama karena situasi itu. Nah, tapi bahwa ada situasi panik, apakah ini sering terjadi, apakah dalam proyek tertentu atau seperti apa, kita perlu gali lebih dalam. Tapi bahwa kalau semakin sering hal ini terjadi, tentu kita perlu memberikan perhatian. Kalau terus-menerus terjadi, bisa jadi lama-lama kita jadi burnout. Baik. Terima kasih Bu. Terus ini ada dari Bapak Alberto, di mana saya ingin bertanya, apakah mindset itu sangat berpengaruh dalam penyebab burnout? Terima kasih. Ya, nah betul sekali seperti tadi juga udah di-sharingkan gitu ya, bahwa memang burnout atau masa-masa psikologis atau diri kita sendiri deh, itu memang dipengaruhi oleh pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Nggak bisa lepas. Artinya apakah mindset itu mempengaruhi kita dalam menyebabkan burnout atau kita stres gitu ya? Tentu pikiran itu mempengaruhi. Apakah kita tipenya cukup bisa mengolah pikiran kita, mengecek apakah pikiran kita cukup oke, terutama zaman sekarang kan orang sering bilang, aduh aku lagi OVT nih, ini generasi Z gitu ya, lagi overthinking, pengen dipikirkan, nggak tahu harus bagaimana. Nah itu kan juga dari kekuatan pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, emosi kita positif. Kalau pikiran emosi positif, tentu tindakan yang kita ambil itu jauh lebih produktif, jauh lebih efektif. Kebalikannya,
Kalau pikiran udah kacau, kita terus-menerus menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah kita gitu ya. Kita terus-menerus di situ, jadi victim minded, nggak kemana-mana. Pikiran udah keliru, emosi kita makin kesel, udah deh, udah nggak usah masuk hari ini gitu ya. Kesel sama rekan kerja, nggak mau ngomongin. Nah, itu kan juga jadi tidak efektif. Bermula dari cara kita memikirkan masalah kita. Ya, baik, Bu. Terus ini dari Bapak Jenry, di mana apakah burnout hanya terkait pekerjaan saja ya, Bu? Dan apakah burnout bisa disegmentasi dari lamanya bekerja pada satu posisi, posisi promosi tidak ada, atau ada pada usia-usia tertentu, dan kapan harus mencari bantuan profesional? eh, Kapan kita harus mencari bantuan profesional jika sudah seperti itu? Hmm. Baik, terima kasih Bapak Jendri buat pertanyaannya. Apakah burnout hanya berkaitan dengan pekerjaan saja? Enggak juga. Burnout bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keluarga bisa ada burnout, dalam pendidikan bisa ada burnout, gitu ya. Dalam hidup sehari-hari bisa juga burnout. Apakah penyebabnya ada banyak macam? Apakah hanya dari segmentasi lama bekerja, promosi, gitu ya, deadline juga. Ada banyak alasan. Artinya setiap orang itu biasanya penyebabnya bisa beda-beda. Itu yang kita perlu kenali akarnya ada di mana dan kita selesaikan di sana. Tapi kalau bekerja cukup lama, jadinya kok kayak berkepanjangan, stresnya di situ-situ terus gitu ya, sampai kita udah nggak bisa berfungsi, bisa jadi. Atau bisa jadi semakin lama, jadi ada sisi stagnan, monoton, udah pengen mencari satu hal yang baru, bikin kita nggak bisa berfungsi lagi juga bisa. Jadi artinya penyebab bisa banyak sekali yang kita perlu kenalin dari diri kita masing-masing. Nah, kapan harus mencari bantuan profesional adalah ketika kita merasa bahwa masalah kita itu sudah mengganggu fungsi keseharian. Bisa membuat kita secara pribadi sudah mulai nggak berfungsi, gitu ya, mempertanyakan diri sendiri. Bisa jadi kita mulai dapat keluhan dari keluarga, udah mempengaruhi hubungan relasi kita dengan orang-orang terdekat kita, atau bisa jadi ketika kita udah nggak bisa produktif di tempat kerja. KPI-nya terus menurun. Rasanya nggak semangat pergi. Udah nggak tahu harus bagaimana, rasanya sudah berusaha, kok nggak efektif. Nah, itu udah tanda-tanda di mana kita mungkin perlu untuk mencari bantuan profesional. Seperti itu, Mbak Farah. Berarti ini dong Bu ya, di dalam rekrutmen itu memang kita harus mengetahui dia namanya kalau di dalam psikologis namanya actus reus dan mens reanya Bu ya. Ya, dari situ baru kita kita tahu ini levelingnya kemana ini nanti orang. Jadi memang kalau dia Betul. actus reus, sifatnya itu, ini bawaan nih DNA bapaknya sudah begini nih. Artinya ya kalau sifatnya anaknya memang pembangkang, ya ini akan terus ini karena udah bawaan lahiriah Bu ya, kalau actus reus ini. Nah, kalau mens reanya masih bisa diatasi, berarti ini artinya dia masih bisa harmonisasi antara actus reus dengan mens reanya, gitu Bu ya. Betul, Pak Hendrik. Nah, itu biasanya Terima kasih Bu. kalau rekrutmennya cukup jeli gitu ya, ya mungkin juga pengalaman Bapak Hendrik gitu, kita bisa cukup bisa mengenali pribadi dari calon pekerja kita ini dari berbagai aspek. Bisa dari IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya gitu kan. Apakah cocok di dalam penempatan di company Aptitude kita. katanya. Kita lihat dari Betul, aptitude-nya Bu ya. betul. Oh iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hendrik. Karena kita juga di kriminologi mempelajari ini juga ya, Bu. Mm-mm, mhm. Betul, betul. Terus ada lagi dari Dokter Sas, di mana dia ngasih pengalamannya di mana saat ini pekerjaan konstruksi disorot oleh Kejaksaan Agung banyak kasus korupsi. Sehingga pemeriksaan dilakukan sangat ketat terhadap bangunan hasil kontraktor. Tenaga kerja insinyur harus bekerja dengan sempurna, kualitas dan mutu pasangan beton bisa dicek suatu waktu. Dan bila tidak tepat mutunya, kurang maka bisa diselidiki lanjut oleh APH. Pada akhirnya generasi menjadi takut kerja konstruksi. Ibu Cynthia Bisono, mohon pencerahannya, bagaimana menyikapinya. Terus ini ada lanjutannya lagi, Bu. Pekerjaan konstruksi adalah proses terbangunnya sebuah bangunan. Tentu saya tidak bisa seperti orang bikin mobil. Tentu saja ada kekurangan tepatnya. Kalau masalah kurang tepat, ini dijadikan dugaan tenaga kerja dituduh ikut korupsi. Ini bisa
menyebabkan stres dan burnout pada pelaku usaha jasa konstruksi. Gen milenial dan Gen Z akan meninggalkan pekerjaan infrastruktur konstruksi, seperti gambar Ibu. Bagaimana itu, Bu? Hmm, Kalau saya rasa untuk menjawab pertanyaan Dokter Sas ini, pertama alasan-alasan kita Gen Z atau milenial itu menjauhi pekerjaan ini, saya rasa bukan ini salah satu hal satunya. Kalau ini kan ngomongin bagaimana kita kerja yang berintegritas itu kan beda beda isu ya, itu udah masing-masing lagi gitu. Artinya bahwa apakah ini menjadi kita harus kerja se-excellent mungkin, saya rasa itu adalah sikap dan cara kerja harus dimiliki oleh seorang seorang karyawan, seorang pekerja, dimanapun kita ditempatkan sebenarnya, nggak cuma dalam bidang konstruksi aja. Untuk kerja yang berintegritas, yang excellent, saya rasa itu tugas setiap orang. Tapi bagaimana bahwa ada hal-hal yang cukup menjadi kejelian atau yang hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini, itu masing-masing perusahaan, masing-masing tempat saya rasa punya pertimbangannya masing-masing. Tapi apakah bahwa isu bahwa korupsi lagi ditindak disorot banget oleh Kejaksaan Agung gitu, apakah ini membuat banyak karyawan yang resign? Saya rasa bisa ya bisa nggak juga. Tergantung masing-masing individu menyikapinya seperti apa. Tapi kalau untuk kita punya etos kerja yang memang excellent, etos kerja yang memang integritas, saya rasa itu dimiliki seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja dimanapun kita bekerja ya. Gitu. Baik. Mungkin ini yang terakhir sebelum penutupan kali ya, Bu ya. Ada dari Bapak Fikri Muhammad di mana tips atau cara mengatasi anxiety yang tiba-tiba datang di tengah kesibukan bekerja, Bu. Baik, terima kasih nih Pak Fikri pertanyaannya. Ini sangat relate tentunya. Ketika kita sedang mengalami banyak tekanan, banyak deadline, kita mungkin bisa mengalami kecemasan tiba-tiba atau kadang disebut dengan juga panic attack, itu juga bisa terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tips praktisnya adalah ketika ini sudah mulai datang tiba-tiba, rasanya sangat kacau, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa cari tempat yang lebih kosong sebentar, yang lebih sepi, duduk sebentar gitu ya, tarik nafas, buang sampai rasa lebih tenang. Itu namanya teknik relaksasi, teknik pernafasan. Itu sangat menolong. Jadi kita tarik nafas, buang terus-menerus sambil mengatakan hal-hal positif ke diri sendiri sampai nanti situasi jauh lebih tenang. Itu hal pertama, first thing first. Langkah pertama, prioritas yang perlu kita lakukan. Setelah itu coba cek apa yang bikin kita cemas. Cemasnya ini dalam situasi ini apa yang dalam kendali kita, apa yang di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita lakukanlah. Kalau itu ada di luar kendali kita, udah serahin aja. Nggak usah diapa-apain. Gitu. Tapi kita fokus pada apa yang dalam kendali kita. Lakukan bagian kita, sisanya nanti ada orang lain harus melakukan bagian mereka. Nah, itu yang kita mesti coba untuk memilah. Mana hal-hal dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Karena biasanya ketika kita cemas, ketika kita panic attack, kita mencoba mengambil porsi yang bukan bagian kita. Semakin cemaslah kita. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan sebagai tips praktis gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Eh, Boleh, Bu, sebelum kita penutupan ada kata-kata semangat untuk para Bapak Ibu semua yang mau Ibu sampaikan. Ya, mungkin kalau Pantun nggak dari ya? ah, Pantunnya kali pakai pantun kali ya. kok pakai Biar, pantun agak biar. agak ini gitu ya, agak lama nih Pak mikirnya dulu. Ya betul. Karena sangat apresiasi dengan pertama saya terkesan sekali ketika mendapatkan eh mau nggak sharing di Apeknas gitu ya. Ini sebuah hal yang baru buat saya, tapi sangat menarik bahwa ternyata Apeknas satu bidang yang mungkin saya agak jarang datang untuk sharingkan sesuatu hal yang isu psikologis gitu ya. Tapi juga mengundang, tapi artinya kan ada isu mental health yang juga sudah di aware lah di bidang ini juga. Artinya bahwa kita perlu memperlakukan seseorang pekerja melihat dari berbagai aspek, dari secara psikologis, dari secara kualitasnya, dan ketika kita ada hari-hari dengan di bidang konstruksi tentu level kerjanya, level stresnya juga tinggi, tapi bagaimana kita memaknai. Artinya ketika kita mengalami sebuah isu di area mental health itu bukan satu hal yang rasanya aneh, rasanya kok kayaknya
nggak boleh gitu ya untuk punya rasa-rasa yang seperti ini. Tapi itu hal yang biasa, hal yang manusiawi. Bahwa kita ada hari kita mengalami kendala stres, mengalami burnout. Tapi bagaimana kita memaknainya? Bagaimana secara bersama-sama kita mencoba menemukan solusi terbaik untuk setiap isu sehat mental. Jadi mau nunggu ada dari company, rasanya terkendala. Mau nunggu dari diri sendiri, kalau kita memulai dari diri kita sendiri, akan jauh lebih baik. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi fokuslah lakukan apa yang jadi bagian kita untuk punya sehat mental yang jauh lebih oke untuk diri sendiri, yang akhirnya berdampak pada keluarga kita dan juga pada profesi kita, tentunya. Mungkin itu Mbak Farah. Terima kasih Bu kata-kata penyemangat bagi para Bapak Ibu semua. Di mananya sebelumnya kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat didownload dan ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa di-subscribe. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Lalu eh, selanjutnya sebelum sebelum selanjutnya sebelum mengakhiri acara webinar online ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada Bapak Ibu semua dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar. Ya. Eh, Terakhir Mbak kami Farah, ingin iya, silakan Pak. Mbak Farah, sebentar sedikit nanti Mbak Cynthia mungkin boleh di-share kontak person bila mana teman-teman nih mau langsung, apakah mereka boleh private untuk konsultasi atau bisa langsung pemilik badan usaha bisa menghubungi Tabula langsung untuk paket-paketnya mungkin bagi karyawannya bagaimana? Boleh dijelaskan sedikit untuk bisnis flow-nya, Bu, sebelum ditutup bisnis flow-nya? Oke, boleh Pak. Nanti jika ada yang mungkin dari perusahaan gitu ya ingin mulai memikirkan ada program-program apa nih yang bisa kita lakukan untuk secara lebih in-house gitu ya di company masing-masing itu sangat terbuka bisa menghubungi Tabula. Mungkin Angel habis ini bisa tuliskan kontaknya ada di chat room gitu ya yang bisa diarahkan kemana. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut, bisa itu adalah layanan konseling, rekrutmen, mau itu adalah pelatihan-pelatihan yang secara khusus ada di in-house menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing company, itu welcome sekali. Nanti bisa di-share kontaknya di grup chat untuk bisa dikontak ke sana. Ya, udah di-share Begitu oleh ya Mbak berarti ya. Angel juga di kontak di room chat gitu ya. Bapak Ibu bisa kontak Angel untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Atau nanti kalau Bapak Ibu bisa juga menanyakan ke kami, ke Apeknas, nanti akan kami hubungkan langsung ke Ibu Angelnya ya Bapak. Oke, selanjutnya terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.